Shalom saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semuanya. Selamat datang kembali di Renungan Rohani pagi hari ini. Semoga saudara yang terkasih dalam keadaan sehat selalu. Kiranya damai dan sukacita Roh Kudus melimpah di dalam hati dan pikiran saudara saat ini. Sebelum kita mulai renungan pagi ini, marilah kita bersama-sama berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih sudah membangunkanku pagi hari ini. Terima kasih atas penyertaan dan perlindungan Tuhan. Semua karena karunia Tuhan aku dapat bangun dengan pagi hari ini. Aku menyerahkan seluruh aktivitasku hari ini ke dalam kuasa tangan Tuhan. Jauhkanku dari yang jahat, ya Tuhan. Tuhan Yesus, tolong lindungi dan berkati aktivitasku hari ini. Tolong berkati juga keluarga dan teman-temanku, Bapa Surgawi, oleh karya Roh Kudus. Tolonglah aku untuk menjauhi segala sesuatu yang melukai hati-Mu. Ampunilah segala dosa kami, ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, aku sudah berdoa. Amin. Sahabat saudara rohani, pembacaan ayat emas Alkitab renungan kita hari ini terambil dari 1 Timotius 5 ayat 1 sampai dengan ayat 16. Janganlah engkau keras terhadap orang yang tua, melainkan tegurlah dia sebagai bapa. Tegurlah orang-orang muda sebagai saudaramu, perempuan-perempuan tua sebagai ibu dan perempuan-perempuan muda sebagai adikmu dengan penuh kemurnian. Hormatilah janda-janda yang benar-benar janda. Tetapi jikalau seorang janda mempunyai anak atau cucu, hendaknya mereka itu pertama-tama belajar berbakti kepada kaum keluarganya sendiri dan membalas budi orang tua dan nenek mereka, karena itulah yang berkenan kepada Allah. Sedangkan seorang janda yang benar-benar janda, yang ditinggalkan seorang diri, menaruh harapannya kepada Allah dan bertekun dalam permohonan dan doa siang malam. Tetapi seorang janda yang hidup mewah dan berlebih-lebihan, ia sudah mati selagi hidup. Peringatkanlah hal-hal ini juga kepada janda-janda itu agar mereka hidup dengan tidak bercela. Tetapi jika ada seorang yang tidak memeliharakan sanak saudaranya, apalagi seisi rumahnya, orang itu murtad dan lebih buruk dari orang yang tidak beriman. Yang didaftarkan sebagai janda, hanyalah mereka yang tidak kurang dari 60 tahun, yang hanya satu kali bersuami dan yang terbukti telah melakukan pekerjaan yang baik, seperti mengasuh anak, memberi tumpangan, membasuh kaki saudara-saudara seiman, menolong orang yang hidup dalam kesesakan, pendeknya mereka yang telah menggunakan segala kesempatan untuk berbuat baik. Tolaklah pendaftaran janda-janda yang lebih muda, karena apabila mereka sekali digairahkan oleh keberahian yang menceraikan mereka dari Kristus, mereka itu ingin kawin dan dengan memungkiri kesetiaan mereka yang semula kepadanya, mereka mendatangkan hukuman atas dirinya. Lagi pula dengan keluar masuk rumah orang, mereka membiasakan diri bermalas-malas dan bukan hanya bermalas-malas saja, tetapi juga meleter dan mencampuri soal orang lain dan mengatakan hal-hal yang tidak pantas. Karena itu aku mau supaya janda-janda yang muda kawin lagi, beroleh anak, memimpin rumah tangganya dan jangan memberi alasan kepada lawan untuk memburuk-burukkan nama kita.
karena beberapa janda telah tersesat mengikut iblis. Jika seorang laki-laki atau perempuan yang percaya mempunyai anggota keluarga yang janda, hendaklah ia membantu mereka sehingga mereka jangan menjadi beban bagi jemaat. Dengan demikian jemaat dapat membantu mereka yang benar-benar janda. 1 Timotius 5 ayat 1 sampai dengan ayat 16. Inti dari ayat emas renungan kita adalah: perlakukanlah orang-orang muda sebagai saudara, dan wanita-wanita tua sebagai ibu, wanita-wanita muda sebagai adik, dengan sikap yang murni. Mari kita mulai renungan pagi kita. Judul renungan kita hari ini adalah Seperti Saudara, ditulis oleh Sheridan Voysey. Ketika seorang pembimbing retret meminta saya untuk berbicara empat mata dengan Karen, saya menemukan dirinya sedang menangis di ruang konseling. Karen berusia 42 tahun dan ingin menikah, dan seorang pria menaruh perhatian padanya. Namun, pria ini adalah atasannya sendiri, dan sudah beristri. Dengan saudara lelaki yang usil dan ayah yang tidak menunjukkan kasih sayang, sejak muda Karen sadar dirinya rentan terhadap rayuan pria. Pembaruan iman telah memberinya batasan-batasan baru, tetapi kerinduannya untuk disayangi tetap ada, dan cinta yang tidak dapat ia miliki ini menyiksa jiwanya. Setelah bercakap-cakap, saya dan Karen berdoa. Dalam doa yang belak-belakan, ia mengakui cobaan yang dihadapinya, menyatakan tidak akan meneruskan hubungan itu, dan menyerahkan kerinduan jiwanya kepada Allah. Ia pun meninggalkan ruangan dengan perasaan lebih ringan. Hari itu, saya menyadari betapa brilian nasihat Paulus untuk memperlakukan satu sama lain sebagai saudara-saudari dalam iman. 1 Timotius 5 ayat 1-2. Cara kita memandang orang menentukan cara kita berinteraksi dengan mereka. Dan di dunia yang tega menjadikan orang sebagai objek seksual, sikap kita yang memandang lawan jenis sebagai keluarga dapat menolong kita untuk memperlakukan mereka dengan sopan dan wajar, sebagai saudara-saudari dalam hubungan yang sehat. Kita tidak akan saling melecehkan atau merayu. Karena hanya mengenal pria yang suka merendahkan, memanfaatkan, atau mengabaikannya, Karen membutuhkan seseorang yang memperlakukannya seperti saudara. Itulah keindahan Injil, kita memperoleh saudara-saudari baru yang dapat membantu kita menghadapi masalah hidup. Amin. Marilah kita renungkan di dalam hati kita. Bagaimana memandang orang lain sebagai saudara dapat membantu Anda memperlakukan mereka dengan sikap yang murni. Bagaimana nasihat Paulus dapat membantu pria dan wanita untuk berhubungan dengan sehat? Hal ini patut kamu ketahui bersama 2 Timotius dan Titus. 1 Timotius adalah salah satu dari 3 surat pastoral yang ditulis oleh Paulus. Surat-surat ini ditulis langsung untuk 2 pemimpin gereja, Timotius dan Titus, yang bertanggung jawab untuk menggembalakan gereja setempat. Tujuan Paulus adalah untuk menguatkan iman orang-orang yang baru percaya sekaligus melawan ajaran palsu. Timotius sebelumnya merupakan rekan seperjalanan Paulus, dan pernah mendapat bimbingan darinya. Sekarang Timotius punya tanggung jawab penting sebagai gembala jemaat Efesus, sebuah kota berpenduduk sekitar 400.000 orang.
Allah mendirikan gereja di Efesus melalui perjalanan misi Paulus yang ketiga. Lihat Kisah Para Rasul 19. Efesus juga merupakan tempat salah satu dari 7 keajaiban dunia, yakni kuil Dewi Artemis. Iman Kristen menjadi ancaman terhadap pemujaan itu. Dan seorang tukang perak bernama Demetrius memicu huru-hara untuk melawan jalan Tuhan. Kisah Para Rasul 19 ayat 23-41. Keajaiban, dunia akan sirna keindahannya seiring dengan berkembangnya jalan Tuhan. Iman Kristen, amin. Marilah kita renungkan sahabat saudara rohani. Demikianlah renungan firman Tuhan pagi hari ini. Semoga menjadi berkat dalam hidup kita. Dan sebelum kita memulai segala aktivitas kita pagi hari ini, marilah kita berdoa. Selamat pagi Bapa, malam hari telah berganti pagi. Kehidupan baru telah Engkau berikan kembali bagi kami. Bapa Surgawi, tolonglah aku menyadari kebutuhan orang lain, supaya aku dapat membagikan apa yang telah Engkau berikan kepadaku. Pada saat aku membutuhkan, berilah aku keyakinan bahwa Engkau akan mencukupkanku, melalui orang-orang yang mengasihi-Mu, bukan karena kami pantas atau layak, namun karena kasih karunia-Mu kami boleh ada, sebagaimana kami ada di pagi hari ini. Terima kasih Tuhan, atas kesempatan baru yang telah Tuhan berikan kepada kami, untuk bisa memperbaiki diri agar kami bisa lebih layak di hadapan-Mu. Hari ini kami serahkan semua perkara dan kesulitan yang akan kami lalui ke dalam tangan-Mu. Biarkanlah kami bisa memuliakan-Mu dalam segala aktivitas yang akan kami lakukan. Amin. Biarlah firman Tuhan menjadi pengingat untuk kita semua, bahwa tuntunan dari Roh Kudus akan selalu memberi jalan keluar bagi setiap permasalahan hidup kita, dan memberi kedamaian di hati kita. Sampai jumpa di renungan pagi saudara rohani berikutnya. Kiranya Tuhan selalu memberkati saudara semua hari ini. Amin. Shalom.